Kasus 2, kalau tadi kasus pertama di dalam negeri maupun di luar negeri sama-sama memiliki keuntungan. Nah, kalau di kasus 2 ini memiliki kerugian di dalam negeri, tapi memiliki keuntungan di luar negeri. Nah, contoh kasusnya seperti apa ya? Oke. Yang pertama, contoh soalnya adalah PT Selera Rakyat berkedudukan di Indonesia dan memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2015 sebagai berikut. Di Belanda, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 600 juta rupiah. Tarif pajak yang berlaku adalah 30%. Tarif 30% ini ditetapkan oleh Belanda ya. Di dalam negeri, PT Selera Rakyat menderita kerugian sebesar 200 juta rupiah. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Selera Rakyat tahun 2015. Oke, seperti biasa, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung total penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan dari Belanda tadi berapa? 600 juta. Penghasilan dari Indonesia, tidak ada penghasilan, adanya kerugian. Nah, kerugian ini tetap kita tuliskan, namun sifatnya mengurangi total penghasilan kena pajaknya PT Selera Rakyat. Nah, boleh ditanda kurungin ya. 600 juta dikurangi 200 juta rupiah. Hasilnya jumlah PKP atau jumlah penghasilan kena pajak PT Selera Rakyat adalah 400 juta rupiah. Oke, itu terkait PKP. Selanjutnya, langkah kedua adalah menghitung berapa besar total PPh terutang. Seperti biasa, menghitung PPh terutang harus dikali 25%. 25% dikali 400 juta ya dari total PKP. Hasilnya berapa? 100 juta rupiah. Langkah ketiga, setelah kita mengetahui total PKP-nya berapa, total PPh terutangnya berapa, kita baru bisa mengerjakan poin atau langkah ketiga. Yang pertama adalah kita harus menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan ya. Caranya, PLN, penghasilan luar negeri, dibagi PKP, penghasilan kena pajak, dikali total PPh terutang. PLN-nya tadi berapa? Yang dari luar negerinya saja ya, yaitu 600 juta. Dibagi 400 juta. Kenapa 400 juta? Karena tadi jumlah PKP yang sudah tadi kita hitung ya di poin pertama. Dikali total PPh terutang. 100 juta. Dapatnya dari mana 100 juta? Dari poin atau perhitungan langkah kedua. Hasilnya adalah 150 juta. Ini boleh loh kalian sambil menghitung ulang. Siapa tahu Ibu salah hitung ya. Jadi kita sama-sama belajar sambil berhitung. Jadi lebih maksimal menerima ilmunya. Langkah ketiga sudah selesai, selanjutnya kita akan melakukan langkah perhitungan keempat. Karena akan menjadi pembanding nominal di langkah ketiga ya. Oke, langkah keempat adalah kita menghitung PPh yang terutang atau yang dipotong di luar negeri. Nah, berapa nih? Tadi tarif yang ditetapkan Belanda itu adalah 30%. Sementara penghasilan PT Selera Rakyat adalah 600 juta. Berarti 30% dikali 600 juta rupiah sama dengan 180 juta rupiah. Sudah deh, tugas kita sekarang adalah tinggal memilih dan membandingkan antara langkah perhitungan ketiga, yaitu PPh maksimum yang dikreditkan, dengan PPh terutang di luar negeri atau langkah keempat, mana nominal yang paling rendah atau paling kecil. Nah, coba. Kalau sudah dapat, kita tarik kesimpulan ya. Ternyata untuk kasus kedua, kredit pajaknya adalah 150 juta.
Kenapa? Karena perhitungan ini didapat dari proses membandingkan penghitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau yang dibayar di luar negeri. Tadi yang di luar negeri 180 juta ya, sedangkan kredit pajak maksimumnya 150 juta. Jadi kita pilih jumlah yang terendah yaitu 150 juta deh. Itu untuk kasus kedua. Selanjutnya, untuk kasus ketiga, jika kita memiliki kerugian di luar negeri. Nah, seperti apa sih PPh pasal 24-nya? Berikut contoh soalnya. PT Selaras Abadi tahun 2013 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Di Thailand, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 300 juta. Tarif yang berlaku di Thailand 40%. Di Jerman, PT Selaras Abadi menderita kerugian sebesar 500 juta. Tarif yang berlaku adalah 25%. Dan di dalam negeri, memperoleh laba usaha sebesar 500 juta. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Selaras Abadi tahun 2013. Seperti biasa, hitungan kita yang pertama adalah mencari tahu total PKP-nya berapa. Nah, penghasilan dari Indonesia berapa sih? 500 juta. Ya, penghasilan dari Thailand 300 juta. Penghasilan dari Jerman gak ada penghasilan, adanya kerugian. Dalam kasus ketiga, jika terdapat kerugian di luar negeri, maka kerugian di luar negeri tersebut tidak perlu dihitung, tidak diperhitungkan. Jadi kita hanya menghitung penghasilan di dalam negeri dan penghasilan di luar negeri yang mendapatkan laba. Jadi yang masuk dalam perhitungan PKP adalah penghasilan dari Indonesia dan penghasilan dari Thailand. Totalnya adalah 800 juta. Langkah kedua adalah kita harus menghitung berapa total PPh terutangnya. Seperti biasa, caranya adalah 25% dikalikan dengan total PKP. Tadi PKP-nya 800 juta ya. Nah, hasilnya adalah 200 juta rupiah. Langkah ketiga, kita harus menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Caranya seperti biasa. Penghasilan luar negeri dibagi penghasilan kena pajak dikali total PPh terutang. PLN-nya tadi kita udah dapat nih. PLN yang mendapatkan laba aja ya yang dimasukkan, yaitu 300 juta yang dari Thailand. Kemudian dibagi total PKP-nya berapa tadi? 800 juta. Kemudian dikalikan dengan total PPh terutang yaitu 200 juta. Hasilnya adalah 75 juta. Selanjutnya, kita harus mencari tahu berapa PPh yang terutang atau yang dipotong di luar negeri. Oh, tadi yang di Thailand itu 40% ya tarifnya. Kemudian labanya 300 juta. Berarti 40% dikali 300 juta, hasilnya adalah 120 juta. Sekarang tugas kita adalah membandingkan dan memilih mana nominal yang paling rendah antara langkah perhitungan ketiga, yaitu PPh maksimum, dan PPh yang dipotong di luar negeri. Sudah dapat hasilnya? Yuk, tarik kesimpulan di kasus ketiga. Jadi, kredit pajak yang diperoleh PT Selaras Abadi untuk PPh pasal 24 adalah 75 juta. Kenapa 75 juta? Karena setelah dibandingkan antara penghitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang yang dibayar di luar negeri, ternyata lebih rendah, lebih kecil, nilainya adalah 75 juta. Maka kita pilihlah jumlah yang terendah. Gimana? Sampai sini? Sudah paham? Kalau belum paham, nanti akan ada tugas ya di LMS-nya masing-masing. Sampai di sini dulu materi kita terkait PPh pasal 24. Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Semoga
ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.